Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat beribadah bersama-sama walaupun masih secara online, tetap tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita tanggalkan segala beban, masalah hidup kita mau fokus kepada Tuhan. Seluruh sidang jemaat kita, saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian, sujud di altarnya. Apa yang
menjaga dan melindungi kami dari tidur semalam. Dan pada pagi hari ini Kau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, jiwa yang segar, sehingga kami dapat beribadah. Kami yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu karena kasih-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Juga Tuhan Yesus mampukan kami untuk kami dapat fokus hanya kepadamu saja. Bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu, kami bersatu hati, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Sidang jemaat tetap bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian bersorak-sorai. silakan duduk. Jangan henti-hentinya kita untuk bersorak-sorai untuk Tuhan, karena hanya Dialah yang layak untuk menerima pujian. Kita ganti pujian kita, biar bumi akan berlalu.
akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, genapi firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Yesus, katakan dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, jagun pembakuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Puji Tuhan, kita aminkan pujian ini. Kalau Tuhan kita itu tidak pernah gagal, Dia tidak pernah lalai dalam menggenapi firman-Nya. Jadi terus percayakan janjinya, karena Dia sanggup untuk memberikan semuanya itu kepada kita. Puji Tuhan, kita ganti pujian kita dengan Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
tidak berubah alasan untuk melakukan segala perkara. Tulus dan selamanya kuasanya tak berubah. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Saya undang untuk seluruh sidang jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
Bapa yang baik, maka dalam kerajaan surga, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan itu dapat menjadi dupa yang membawa harum di hadapan-Mu. Kalau kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, ajar kami untuk duduk diam, fokus kepada firman-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, kiranya Engkau jamah, Kau urapi, sembunyikan ia di belakang salib-Mu, sehingga apapun yang keluar dari lidah bibirnya semuanya itu berasal dari Engkau. Bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu kami saat kami mendengarkan firman-Mu, kami bersatu hati, kami usir, kami tengging di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, sebelumnya sucikan hati kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan sama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita mau buka hati kita, siapkan hidup kita, supaya firman Allah pada pagi ini tidak berlalu begitu saja, tapi setiap kita boleh mendapat bagian, yaitu berkat karena mendengar firman-Nya. Saya akan berikan judul firman Tuhan pagi ini, Tuhan selalu ampuni. Saya ingat satu lagu, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Saya akan bacakan ayat pertama kita di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini adalah firman yang datang dari Tuhan Yesus. Yesus bilang dalam bagian B, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi benar kalau Yesus dalam Matius 11 terkenal dengan marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Bukan hanya orang letih lesu berbeban berat, bahkan orang berdosa pun ketika datang kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku tidak menolak, aku tidak membuang. Jadi yang diperlukan oleh manusia itu sebetulnya cuma satu. Apa itu? Pertobatan. Pertobatan itu penting bagi setiap manusia. Dan pertobatan itu harus terjadi setiap hari. Pertobatan itu perlu peran Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, mungkin hanya keinginan saja, tapi tidak bisa melakukannya. Tapi kalau kita minta dipimpin Roh Kudus, maka kita akan mampu untuk mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga kita tidak mudah jatuh di dalam dosa. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada berbagai karakter, sikap, sifat manusia ketika mereka menghadapi apa yang namanya kejatuhan dalam dosa. Tuhan ingatkan, tapi kadang-kadang respon orang itu berbeda-beda. Sudah jelas-jelas dia tahu, saya sudah melanggar firman Tuhan, saya sudah berbuat dosa. Tapi ketika dengar firman, ada sebagian orang yang hanya sekedar, iya ya, wah saya sudah melanggar firman Tuhan. Tapi ada yang menyesal, lalu sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan, lalu bertobat. Ada sebagian orang juga yang cuek, gak peduli, karena dia sudah nyaman dengan dosa. Jadi sekeras apapun firman menegur, dia gak peduli. Tapi ada juga orang yang merasa tidak layak, akhirnya putus asa. Bukan datang kepada Tuhan, tapi sebaliknya malah tambah berputus asa. Ada juga yang mulai menjauh dari hadirat Tuhan. Nah, kita akan melihat yang pertama, saudara. Sikap manusia yang pertama, yaitu ketika dia tahu berdosa, ketika dia tahu ditegur Tuhan, dia tidak membuka hati, sebaliknya dia cuek, dia masa bodoh. Itu ada di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, ini Tuhan mengingatkan. Sebetulnya ketika Kain sudah menyimpan panas hati, Tuhan tahu, lalu mengingatkan, kenapa mukamu muram?
Tapi ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kain bukan tidak ditegur Tuhan. Kain berkali-kali diingatkan Tuhan. Bahkan ketika dia menyimpan dosa, iri, cemburu terhadap Kain adiknya yang korbannya diterima, Tuhan lihat wajahnya berubah, langsung ingatkan, kenapa mukamu muram? Lalu Tuhan kembali mengingatkan kalau apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, kamu muram berarti kamu menyimpan sesuatu. Tapi Kain, dia cuek terhadap teguran Tuhan. Dia tidak peduli terhadap teguran Tuhan. Bukti bahwa Kain tidak peduli apa? Ayat 8 bagian B, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Rupanya mukanya muram, punya niat jahat, itu Tuhan tahu. Tuhan ingatkan. Tapi dia tidak peduli dengan teguran Tuhan. Dia tetap melanjutkan niatkan. Dia bawa adiknya, lalu dia bunuh adiknya yang bernama Habel. Nah saudara, setelah dia membunuh pun masih ada pintu pertobatan sebetulnya. Karena di dalam ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Tetapi apa jawab Kain? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah, saudara, bukankah Tuhan itu maha kuasa? Tuhan maha melihat. Kain sudah berbuat dosa. Tuhan mengingatkan. Tuhan tahu adiknya dia bunuh. Tapi dia mengeles. Apakah aku penjaga adikku, katanya. Kain walaupun dia ditegur Tuhan, tetapi dia tidak ada penyesalan. Dia nggak menyesal sama sekali. Dia malah menjawab, apa aku penjaga adikku? Padahal jelas-jelas dia sudah membunuh adiknya. Di dalam ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Loh, Tuhan berkali-kali menegur. Tuhan bilang lagi, darah adikmu itu sudah teriak kepadaku, kata Tuhan. Tetapi Kain, dia sama sekali tidak ada penyesalan. Dia merasa tidak ada yang tahu bahwa dia sudah membunuh adiknya. Tidak ada pertobatan. Sehingga akhirnya Tuhan baru mengutuk tanah, mengutuk Kain karena apa? Dia ditegur berulang kali, tapi tidak pernah menyesali dosa-dosanya. Sehingga hidup Kain akhirnya ada di bawah kutuk. Ya, dia harus berjerih lelah. Dia harus menjadi buronan. Nyawanya terancam, sebagaimana dia pernah membunuh adiknya, dia pun pasti banyak orang yang akan membunuhnya. Kain akhirnya hidup di bawah. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan itu baik. Gak mungkin ketika melihat seseorang berbuat dosa, Tuhan biarkan. Hati nurani itu selalu berbicara, mengingatkan. Tapi lihatlah respon daripada Kain. Dia tidak peduli dengan teguran Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara orang meresponi teguran Tuhan? 1 Samuel pasal 15 ayat 19. Di sini diceritakan Saul. Kalau saudara semua tahu, Saul itu adalah sebetulnya tadinya seorang raja yang diurapi Tuhan. Dan dia disayang oleh Nabi Samuel. Sangat disayang oleh Nabi Samuel. Karena Samuel pertama kali mengurapi Raja Israel itu adalah Saul. Tapi dalam 1 Samuel 15 ayat 19, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Satu ketika Saul diutus Tuhan untuk pergi berperang. Dan Tuhan bilang, engkau harus menumpas habis semuanya. Bahkan jangan disisakan, baik manusia maupun ternaknya. Tetapi, saudara, Saul mulai tidak taat kepada Tuhan. Dia selamatkan rajanya, Raja Agag. Dia ambil kambing domba yang tambun-tambun, dia sembunyikan. Nah, tapi ketika Tuhan menegur, Saul tidak mengaku, ya saya sudah berbuat dosa, saya sudah menimbun barang jarahan yang indah-indah, bahkan rajanya.
Tapi Saul beralasan apa di dalam ayat yang ke-21? Lembu kambing domba itu saya tidak tumpas, saya sembunyikan karena saya mau pakai untuk korban kepada Tuhan. Nah, saudara, dia menutupi dosanya dengan alasan dia memang gak tumpas itu lembu kambing domba yang tambun-tambun karena saya mau korbankan kepada Tuhan. Bahkan dia tidak mengakui kalau dia sudah menyelamatkan Agag yang seharusnya dia juga dibunuh. Nah, saudara, saat Tuhan menegur, Saul banyak dalih, ya, banyak berkelit. Dan apa yang terjadi, Saul dia tidak pernah mengakui dosanya, sehingga dia hidup dalam beban dosa. Dan akhir hidup Saul, orang yang tidak mau mengakui kesalahannya ketika Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan dalam 1 Samuel 31 ayat 4. Akhirnya Saul mengakhiri hidupnya. Bayangkan, dia itu sudah sejajar dengan Nabi. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel itu, Saul itu orang yang diurapi Tuhan tadinya. Orang yang disayang oleh Nabi Samuel. Tapi akhir hidupnya, karena dia tidak mau mengakui dosanya, Saul ambil jalan pintas. Dia bilang kepada pembawa senjatanya, bunuh aku. Tapi pembawa senjatanya enggan, segan ya. Masa raja minta dibunuh? Mau bunuh diri ceritanya, minta tolong kepada pembawa senjatanya. Pembawa senjatanya gak mau, dia menjatuhkan dirinya ke senjata yang dibawa oleh pembawa senjatanya itu, sehingga dia mati. Nah, saudara, itulah akhir orang yang tidak mau mengakui pelanggarannya. Padahal kita punya Tuhan yang maha baik, maha setia. Ayat mas kita tadi, barang siapa datang kepadaku, ia tidak kubuang. Tapi banyak manusia, dia tidak mau datang kepada Tuhan. Dia lebih nyaman menyimpan dosanya, sehingga akhir hidupnya mengalami kegetiran, kepahitan. Contoh yang ketiga, kalau saudara baca di dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 3 dan seterusnya, di sana diceritakan seorang yang bernama Simson. Simson ini juga seorang yang diurapi Tuhan. Roh Allah ada atasnya, sehingga dia punya kekuatan dahsyat luar biasa. Kita semua tahu cerita tentang Simson. Oleh kekuatannya itu dia bisa membunuh 1000 tentara musuh tanpa senjata. Oleh kekuatannya itu dia bisa mengangkat pintu gerbang musuh. Bayangkan, dari atas gunung pintu gerbangnya dia bawa turun. Itu kekuatan yang dahsyat luar biasa. Walaupun dia diikat rambut, tangan, kaki dengan tali yang baru, 7 double talinya, dia bisa lepas. Itulah kekuatan yang dari Tuhan. Tetapi satu kali, Simson, dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia juga tidak dengar-dengaran kepada orang tuanya. Orang tuanya bilang, engkau harus menikah dengan gadis sebangsamu. Jangan menikahi gadis Filistin. Karena Filistin itu kan musuhnya Israel. Tapi dia malah jatuh cintanya kepada gadis Filistin yang bernama Delilah. Memang awalnya tidak terjadi sesuatu, baik-baik saja. Delilah juga memperlakukan Simson sebagaimana seorang suami yang baik. Tetapi apa yang terjadi kelanjutannya? Kalau kita lihat, cinta Delilah itu pun tidak tulus. Akhirnya justru di tangan Delilah lah rahasia kekuatan Simson terbongkar. Sehingga satu ketika Simson merasa dia kuat, gak mungkin dia terkalahkan oleh musuh orang Filistin. Apalagi hanya oleh istrinya, seorang perempuan. Tapi kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim 14 ayat 20, ketika roh Allah mulai meninggalkan Simson, dia seperti biasa bergurau dengan istrinya. Di mana letak kekuatanmu? Di sini. Kalau engkau melakukan ini, aku tidak berdaya. Dan benar, ketika orang Filistin datang mau menyerang Simson, akhirnya Simson kalah. Karena apa? Dia menceritakan rahasia kekuatannya kepada istrinya. Istrinya menjual rahasia itu kepada orang Filistin. Dan akhirnya Simson ditangkap. Dan ketika dia ditangkap, dia pikir, aku seperti biasa bisa lepas, ya. Aku kan penuh kuasa Allah. Tapi hari itu, saudara, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya kekuatan sama sekali. Dia jadi tawanan orang Filistin. Matanya dicungkil, dijadikan itu
budak yang menggiling gandum, dijadikan bahan tertawaan. Nah iyalah, biasanya dia kan pahlawan, pendekar. Terus tiba-tiba dia buta, nggak bisa melakukan apa-apa. Dan saudara, akhir hidup Simson, dia mati bersama-sama dengan musuh orang Filistin. Karena apa? Simson tidak menggunakan kesempatan untuk bertobat kepada Tuhan. Simson dia tidak dengar-dengaran nasihat orang tua, juga firman Tuhan. Contoh selanjutnya saudara, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 27 ayat 5 tentang Yudas Iskariot. Kita tahu Yudas Iskariot ini murid Tuhan. Tuhan gak mungkin salah memilih murid, karena sebelum Yesus memilih murid-muridnya, Yesus berdoa semalam-malaman. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, hanya karena tergoda 30 keping uang perak, Yudas menjual Yesus, menyerahkan Yesus kepada imam-imam dan ahli Taurat, tentara Romawi, sehingga akhirnya Yesus ditangkap, lalu dianiaya dan disalibkan. Nah, ketika Yudas menyadari dia sudah berbuat dosa, dia punya niat untuk mengembalikan itu uang 30 keping perak, tapi dia tidak punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan dan minta ampun. Kalau kita baca di dalam Matius 27 ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara, ketika dia menyadari dosanya, dia tidak minta ampun datang kepada Yesus, tapi dia mencari itu imam-imam dan dia mau menyalahkan itu yang menangkap Yesus. Ini uangnya terima, nggak ada orang yang mau nerima uang itu lagi. Lalu dia sebar di bait Allah, lalu dia pergi menggantung diri. Kira-kira kalau dia datang kepada Tuhan minta ampun, diampuni nggak? Kalau kita lihat dari ayat tadi, Tuhan pasti mengampuni. Tapi Yudas, dia memilih gantung diri. Sejarah gantung diri itu ternyata justru terjadi di kalangan murid Tuhan, orang percaya, saudara. Karena apa? Dia ditegur, dia tahu dia sudah berbuat salah, dosa, dia tidak ampun, tapi malah dia lebih memilih mengakhiri hidupnya. Contoh selanjutnya, yang ke-5, Daud. Daud dia juga bukan manusia sempurna, dia pun pernah jatuh di dalam dosa. Semua kita tahu apa dosa Daud yang terlihat, yang nampak, yang seringkali kita dengar, itu ada di 2 Samuel 12. Yaitu ketika orang pergi berperang, Daud melihat seorang wanita mandi, dia dari atas, dia menginginkannya. Lalu dia cari tahu itu sudah punya suami. Tapi Daud tidak mundur, malah merekayasa untuk membunuh Uria. Itu kan satu pembunuhan yang terencana. Mungkin kalau dibikin sinetron itu wah, menggemaskan bagi yang nonton gitu ya. Kemudian Uria ketika dia pulang perang, dia disuruh oleh Daud, pulanglah tengok istrimu gitu kan. Uria ini seorang prajurit panglima perang yang sangat mencintai negara dan rajanya. Dia bilang apa? Negaraku sedang berperang, masa aku akan pulang bersenang-senang dengan istriku? Tidak, aku tidak akan pulang. Nah, lalu Daud kehabisan akal. Dia suruh menempatkan Uria di bagian paling depan dengan harapan supaya dia tewas di medan peperangan. Dan itu terjadi. Saudara, Daud, dia dosa yang berlapis-lapis ya, merencanakan kejahatan, berzina, membunuh. Tetapi ketika satu kali seorang nabi namanya Nabi Nathan, dia datang ke istana memberikan perumpamaan tentang seorang yang merampas milik tetangganya yang cuma sedikit. Lalu Daud bilang, oh orang seperti itu harus dihukum. Lalu Nabi Nathan bilang, orang itu adalah kamu. Tapi Daud tidak marah. Bisa saja Daud menutupi dosanya itu dengan membunuh Nabi Nathan. Tidak ada orang yang tahu perbuatan dosanya. Tapi hari itu juga Daud, dia minta ampun kepada Tuhan. Dia menyesal. Dia
lutut di hadapan Tuhan. Dan ayatnya yang terkenal itu ada di Mazmur 51, salah satunya ayat 13. Di sana dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Nah, saudara, Daud ketika tahu dia berdosa, ditegur oleh seorang nabi, dia punya kuasa, dia bisa saja memenjarakan ini nabi atau membunuh, tapi dia mengakui, dia tidak memikirkan lagi malu atau apa, dia mengakui dosanya dan Tuhan mengampuni. Bukankah di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, ketika hati kita menuduh kita, ketika kita berbuat dosa, mari kita belajar seperti Daud ini. Dia minta ampun kepada Tuhan. Karena di dalam Kolose 1 ayat 14 di sana dikatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Yesus, apalagi kita ada di dalam Yesus, saudara, darah Yesus itu sanggup menyucikan dosa kita. Dalam Yesaya 1 ayat 18 bagian B, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan itu digenapi oleh kematian Kristus. Efesus 1 ayat 7, darah Yesus menebus dosa kita. Asal kita mau minta ampun, datang kepada Tuhan. Dia Allah yang setia. Jangan seperti Yudas, jangan seperti Saul. Dia memilih mati dalam dosanya, jadi penghuni neraka selamanya. Tapi ketika kita ditegur oleh Tuhan, mari kita meminta ampun, karena Tuhan kita Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat terakhir, contoh terakhir juga adalah Petrus. Apakah Petrus dia seorang yang tidak pernah berbuat dosa? Oh, Petrus ini saudara, kalau kita lihat ketika Yesus ditangkap, seorang anak kecil bilang, kamu muridnya ya? Enggak, aku enggak kenal Yesus. Nah, lalu di luar ada seorang yang lebih besar lagi, hamba. Dia tanya, kamu muridnya kan? Aku pernah lihat kamu. Oh enggak. Dia menyangkal sampai 3 kali. Yang menegur dia bukan orang, cuman ayam. Gak lama waktu dia menyangkal Yesus, ayam berkokok. Lalu dia ingat, Yesus pernah mengingatkan, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ketika dia dengar suara ayam, dia menangis. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dan apakah Tuhan membuangnya? Tidak. Tuhan mengampuni Petrus. Buktinya ketika Tuhan Yesus sudah mati dikubur, ya. Kemudian dalam tubuh kebangkitan, Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid dan bertanya kepada Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Tuhan tanya kepada Petrus, Tuhan, aku mengasihi engkau. Karena dia kan sejarahnya orang yang pernah mengkhianati Yesus. Murid lain gak ada yang ditanya itu. Lalu yang kedua Yesus tanya lagi, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali. Makanya ada itu lagu, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, aku mengasihi engkau lebih dari segalanya, lebih dari harta dunia serta kekayaan. Dan fakta membuktikan Petrus dia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Bahkan kalau Yesus dia disalib dengan kepala di atas, Petrus dia rela disalib dengan kepala di bawah. Dan Petrus ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan pakai Petrus luar biasa, bukan? Ketika Roh Kudus turun, Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Saat dia pergi ke bait Allah untuk berdoa, dia ketemu dengan orang timpang. Petrus bilang apa? Emas perak aku tak punya, tapi apa yang ada padaku, kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Orang yang mau datang kepada Tuhan, bukan hanya diampuni, tetapi Tuhan sanggup memakai dia dahsyat luar biasa. Daud pun dia dipakai Tuhan sampai masa putih rambutnya. Daud dipakai oleh Tuhan. Jadi
Jadi saudara, jangan malu untuk datang kepada Tuhan. Walaupun banyak orang punya latar belakang jahat ya. Zaman dulu mungkin punya dosa yang ditutupin, membunuhkah apa, nggak ada orang lain yang tahu. Tetapi saudara, ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, Dia mengampuni, Dia menyucikan. Jangan seperti Ananias dan Safira. Dia pun ditegur oleh Petrus kan. Ananias, apa betul kamu menjual tanahmu dengan harga sekian? Sebetulnya, enggak, maaf, saya salah, tidak terjadi hukuman. Tapi dia bilang, betul. Istrinya juga pas datang, betul. Sehingga ketika itu juga mereka mati, saudara. Karena tidak ada pengakuan. Jadi yang Tuhan butuhkan adalah ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ayat pertama tadi, siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Puji Tuhan, pemain musik maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Saya tidak tahu, mungkin saudara pada pagi hari ini menyimpan apa yang namanya dosa. Dosa itu kan gak bisa dilihat oleh siapapun. Bahkan kadang orang berbuat dosa tanpa dilihat oleh siapapun. Tapi tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa sehebat apapun, penumpahan darah seperti yang Daud lakukan sekalipun, ketika mau datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Dosa penyembahan berhala, ketika kita minta ampun datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahmu. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahmu. Tuhan selalu ampuni. Biar musik naikkan pujian ini. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiam diri sejenak. Apakah ada dosa sekecil apapun, ketika kita menyimpan dosa, itu menghambat berkat Tuhan, menghambat iman, menghambat percaya kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Daud bukan hanya diampuni, tapi dipakai Tuhan menjadi hamba, diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Petrus bukan hanya diampuni, dia dipakai menjadi alat Tuhan demi nama Yesus. Orang lumpuh berjalan. Paulus, dia seorang pembunuh yang kejam. Ketika dia tersungkur di kaki Tuhan minta ampun, dia dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Hari ini Tuhan mau pakai saudara. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Akui dosa, kelemahan apa yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin tidak ada satu orang pun yang tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan menegur Kain. Kain beban. Akhirnya Kain dihukum. Jangan sampai kita seperti Kain. Tapi mari kita mau menerima kasih karunia Tuhan besar luar biasa ketika kita mau datang kepada Tuhan. Naikkan pujian ini satu kali lagi bersama-sama. Nanti kita akan sama-sama berdoa syafaat. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Tuhan selalu ampuni
banyak Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Engkau terus berbicara, Roh Kudus, menerangi hati kami, sehingga kami tidak lagi menyimpan dosa sekecil atau sebesar apapun, supaya kasih karunia dan anugerah Tuhan itu bekerja dalam hidup kami, supaya Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, sehingga Engkau pakai kami dahsyat luar biasa. Kalau mungkin ada di antara kami yang pernah pergi ke perdukunan, yang pernah menggugurkan bayi mereka karena tidak tahu, Tuhan, Engkau sanggup mengampuni. Engkau sanggup mengampuni ketika terucap pengakuan dosa dari setiap umat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau terus bekerja dalam hati dan hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang mendapat kasih karunia-Mu. Karena dosa semerah kimisi pun Engkau sanggup membuatnya putih seperti salju. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau pagi ini. Engkau tambah-tambahi urapan, Engkau tambah-tambahi talenta, sehingga pelayanan kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit. Kami terlalu yakin dan percaya darah Tuhan berkuasa. Kami bersyukur kalau kami mendengar berita bahwa Mbah Yusuf Sekar Endri hari ini sudah di tes kembali, tes ulang, dan mereka boleh mendapatkan kesehatan yang sempurna yang daripada Engkau. Mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu terjadi. Terima kasih juga kalau Engkau sudah menolong proses kelahiran Trias, juga bayinya sudah boleh pulang ke rumah hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami berdoa bersatu hati untuk Ibu Andi yang ada benjolan Tuhan di bagian tubuhnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan sanggup mengangkat benjolan itu, sehingga Bu Andi pun beroleh kemurahan Tuhan, mengalami kesembuhan yang sempurna dari Engkau. Juga kalau Kau dapati di antara jemaat-Mu yang sakit, siapapun Tuhan, Engkau yang akan melawat dan memberikan kesembuhan. Berkati seluruh korban persembahan yang dibawa oleh umat-Mu, baik yang mengembalikan milik Tuhan, baik yang berkorban dalam bentuk apapun. Tuhan, urapi korban persembahan mereka, sehingga setiap korban dan perhatiannya untuk pelayanan-Mu di tempat ini, untuk rumah Tuhan di tempat ini, Tuhan yang akan balas memberkati. Berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan berikan kesejahteraan, keamanan, supaya kami boleh tentram tinggal di negeri ini, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.